Hai, Sobat Dunia Donghua yang tercinta, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama yuk kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Lu Xinlan terkejut, suaranya dipenuhi keraguan. Tuan Chen bilang Tuan Yi ingin menggantikan penguasa pulau. Chen Jiudao mengangguk serius, nadanya menjadi lebih serius. Benar, sekarang kedua sekte besar telah menyerah, Lu Renkuang juga telah jatuh, dan situasi di pulau telah dimenangkan. Tangan Tuan Yi sungguh luar biasa. Dia bisa menunjukkan keahlian memancingnya yang luar biasa dan hampir memancing habis semua ikan sturgeon di danau salju hanya untuk membuat Sa Donglai marah. Selain posisi penguasa pulau, aku benar-benar tidak bisa memikirkan alasan lain. Lu Xinlan terkejut ketika mendengar suara itu. Tuan Yi berani melakukan hal seperti itu, keberanian dan kemampuannya sungguh di luar imajinasi, tetapi penguasa pulau Sa jelas bukan orang baik. Hasil pertarungan antara mereka berdua tidak dapat diprediksi. Chen Jiudao mengerutkan kening dan mendongak. Tuan Yi kemungkinan besar telah mencapai tingkat kultivasi ke-6. Apakah dia masih tidak bisa mengalahkan penguasa pulau dari pulau terluar ini? Nona Lu, sebagai keturunan langsung Paviliun Wanbao, Anda sudah berpengetahuan luas sejak kecil. Pasti ada alasan di balik ucapan Anda. Apakah Sa Donglai benar-benar sehebat itu? Lu Xinlan merenung sejenak, dan raut ketakutan muncul di matanya. Chen Tua, Anda tidak tahu. Di pulau terluar ini, jika Anda ingin memegang teguh posisi penguasa pulau untuk waktu yang lama, Anda harus mendapatkan dukungan penuh dari Pulau Hitam, tetapi setahu saya, Sa Donglai tidak pernah bergantung pada kekuatan eksternal apapun. Orang ini tidak sederhana. Bahkan jika dia pergi ke Pulau Hitam, yang situasinya rumit, dia dapat dengan aman menghadapi kekuatan-kekuatan besar. Rencana dan visinya sungguh menakjubkan. Di Pulau Sunsin, dia juga memiliki banyak warisan untuk melindungi dirinya, dan dia telah memegang teguh posisi penguasa pulau selama puluhan ribu tahun. Monster tua ini, yang telah bercokol di sebuah pulau selama puluhan ribu tahun, bisa disebut penguasa lokal, tetapi dia telah lama tidak menonjolkan diri. Aku khawatir dia punya ambisi besar. Sulit bagi siapapun yang pernah kulihat seumur hidupku untuk dibandingkan dengannya. Mendengar penilaian ini, Chen Jiudao juga terkejut. Aku tidak menyangka rencana Sa Donglai begitu dalam. Sepertinya orang ini tidak sebanding dengan pemilik pulau biasa. Bahkan di pulau bagian dalam, dia memiliki kualifikasi dan kekuatan untuk menduduki suatu tempat. Hasil pertempuran ini tidak dapat diprediksi, dan Sekte Lima Elemen telah menghilang. Bagaimana memilih benar-benar menjadi masalah besar. Chen Jiudao jarang merasa kesulitan. Setelah berpikir lama, dia tidak pernah berbicara gegabah. Di satu sisi, ada seorang master luar yang memberikan rumput penenang jiwa kelas 5, yang telah membayar harga yang cukup mahal. Di sisi lain, ada monster berusia 1000 tahun yang bercokol di pulau itu, yang tidak mudah tersinggung. Situasinya sangat tidak menentu, dan tidak bijaksana untuk memilih tim secara gegabah. Lu Xinlan menggigit bibir merahnya pelan, matanya penuh tekanan. Namun setelah beberapa tarikan napas, wanita cantik berlatar belakang kaya ini berdiri teguh. Tuan Chen, tolong temani saya bertemu Tuan Yi nanti. Jika dia dan pemilik pulau benar-benar berselisih di masa depan, kita harus melindungi orang ini. Chen Jiudao terkejut mendengar suara itu. Namun, melihat tatapan tegas Nona Lu, ia hanya bisa mengangguk lega. Nona, Anda sungguh tegas. Saya mengagumi Anda. Lu Xinlan tersenyum dan membungkuk, lalu melangkah keluar. Melihat sosok yang melangkah keluar dengan tegas, Chen Jiudao menghela napas panjang. Situasi saat ini rumit. Bahkan baginya, sulit untuk segera mengambil keputusan. Wanita ini dapat dengan cepat mengenali jalan ke depan. Gaya tegas seperti ini saja ribuan kali lebih baik daripada orang biasa. Sekalipun itu hanya pertaruhan, berapa banyak orang di Laut Cina Timur yang berani melakukannya. Semoga Nona Lu beruntung. Chen Jiudao menghela napas dan mengikutinya menuruni loteng. Pada saat yang sama, seluruh pulau Sunsin sangat sunyi. Kecuali beberapa raksasa yang berteman dengan Tuan Yi demi ikan sturgeon Huadao, yang lainnya tidak berani bergerak sama sekali. Mereka tidak memiliki keberanian untuk memperjuangkan kesempatan maupun keberanian untuk menghadapi kemarahan pemilik pulau. Kecuali dua Tianzong utama yang terbuka, orang-orang lainnya bersembunyi dalam kegelapan dan menonton. Di antara mereka, yang paling tersembunyi adalah Sekte Lima Elemen, yang tidak pernah bergerak. Di kota itu, sebuah kuil Tao rahasia. Tidak ada tanda-tanda, pintunya tertutup, dan ada batasan di sekelilingnya. Bahkan jika Anda mendekat, sulit untuk mendeteksi suasananya, seolah-olah tidak ada seorang pun di dalam. Kuil Tao itu terasa aneh dan sunyi setelah 3 kali masuk dan keluar. Aula utama di halaman belakang. Pintunya juga tertutup, dan sepasang mata terbuka dalam kegelapan. Gerakan halus itu sulit dideteksi, tetapi mengejutkan lelaki tua di sebelahnya dan ia pun berbicara. Mengapa Anda gelisah? Tong Guihai, pemimpin Sekte Lima Elemen, membungkuk pelan. Guru, murid saya tiba-tiba merasa suasana hatinya berfluktuasi, dan saya mendapat firasat buruk. Saya tidak bisa tenang untuk sementara waktu. Saya harap guru akan memaafkan saya.
Pria tua di sebelahnya tak pernah membuka matanya, tetapi ia tahu segalanya dalam kegelapan. Sepertinya ia menyadari raut bersalah di wajahnya, dan nadanya menjadi sedikit lebih tenang. Guihai, kau telah menjadi pemimpin sekte selama 100 tahun, kan? Mendengar nama umumnya dipanggil, Tong Guihai mengangguk dengan rasa bersalah. Saya bukan murid yang berbakat. Saya telah memimpin sekte 5 elemen selama 167 tahun. Saya belum menguasai catatan rahasia turunan surgawi, dan perhitungan saya bahkan tidak sebaik guru saya. Guo Yutong tersenyum dan mengangguk, wajahnya berkerut seperti kulit pohon. Kau tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Takdir itu luas dan tidak dapat dilihat hanya dengan kerja keras. Tunggu saja dengan sabar. Setelah 10 hari ini, Sekte 5 Elemen saya pasti akan menjadi lebih kuat, dan kemungkinan besar saya akan memimpin Pulau Sun Xin di masa depan. Tong Guihai semakin terkejut ketika mendengar ini, tetapi ia ragu untuk berbicara. Takdir memang sulit diprediksi, dan ia tahu ada beberapa hal yang seharusnya tidak ia tanyakan. Bagaimana mungkin keraguan itu luput dari pandangan peramal Guo? Keheningan menyelimuti mereka selama beberapa tarikan napas. Guo Yutong mendesah pelan. Lupakan saja. Jika aku tidak menceritakan semuanya, kau mungkin tidak akan bisa tenang. Beberapa hari yang lalu, Lu Ren Kuang datang untuk meminta seorang peramal. Aku memperkirakan dia akan mengalami bencana berdarah. Di saat yang sama, aku juga melihat akan ada perubahan besar di pulau ini. Sebelum kami mengasingkan diri, rumor tentang rumput penenang jiwa tersebar, yang merupakan pertanda perubahan besar ini. Tong Guihai sangat terkejut hingga matanya bergetar. Bahkan Master Sekte Lu akan mengalami bencana berdarah. Apa yang akan terjadi di pulau ini? Ketika pertanyaan itu diajukan, Guo Sensuan, yang memejamkan matanya, menggelengkan kepalanya sedikit. Master tidak bisa memprediksi ini. Namun, karena Anda telah meramalkan akan ada perubahan besar, kita dapat menghindari bahaya sebelumnya. Selama kita memerintahkan murid-murid kita untuk menutup keenam indera mereka dan berlatih secara intensif, dan tidak terlibat dalam situasi ini, kita secara alami akan terhindar dari bencana besar. Melihat pertanda buruk Lu Ren Kuang, akan ada badai berdarah di pulau ini. Kita hanya perlu menunggu hujan reda dan langit cerah. Di masa depan, kita bisa menuai hasilnya dan menjadi yang terbaik di Pulau Sun Xin. Tong Guihai sangat terkejut dan matanya menunjukkan rasa hormat. Master memang bijaksana. Tidak heran Anda meminta murid-murid Anda untuk menutup sekte sebelumnya, ternyata untuk menghindari bencana ini. Dengan bimbingan Master dari Sekte 5 Elemen, sekte ini pasti akan berkembang pesat di masa depan. Muridku ini tidak berbakat, tapi aku akan berkonsentrasi pada kultivasi di masa depan dan memanfaatkan kesempatan langka ini. Saat Guo Sensuan mengangguk pelan, sang guru dan murid benar-benar menahan napas. Sekte 5 Elemen tak lagi tenang. Rumah pemilik pulau paling makmur di kota itu mulai memancarkan tekanan yang mengerikan. Di ruangan yang sunyi dengan harta karun yang tak terhitung jumlahnya, sepasang mata keruh perlahan terbuka, seolah melihat melalui perubahan yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Pria tua dengan mata terbuka itu penuh dengan jejak waktu, tetapi ia masih bersemangat. Tanpa berkata sepatah kata pun, rasa tertekan yang mengerikan menghilang. Dengan napas dalam-dalam, ia benar-benar terkendali, seperti harimau yang terbangun dan tampak agung tanpa amarah. Ia adalah penguasa Pulau Sun Xin, Sa Donglai yang telah mendominasi pulau itu selama puluhan ribu tahun. Ekspresi penguasa pulau itu tidak menunjukkan kegembiraan atau kemarahan, tetapi sedikit tekanan, seolah-olah ia memiliki rasa urgensi yang berbeda sejak kembali dari Pulau Hitam. Ia baru saja menyelesaikan retretnya. Sebelum memanggil siapapun, ia mengeluarkan slip giok untuk mengirim pesan. Keempat sekte besar dipanggil untuk membahas berbagai hal. Namun setelah menunggu beberapa saat, Lu Ren Kuang dan Sekte 5 Elemen masih bergeming, seolah-olah mereka menutup mata terhadap pesannya. Sa Donglai menyipitkan matanya sedikit. Setelah menunggu lama, akhirnya ia mengirim dua pesan balasan. Itu adalah balasan dari Luo Pengfei dan Su Baichuan, tetapi keduanya menolak dengan alasan pencerahan. Sungguh berani. Setelah tidak bertemu selama beberapa hari, keempat sekte besar itu begitu lalai. Apa yang dilakukan orang-orang licik ini di balik layar? Kemarahan Sa Donglai memuncak, dan suaranya yang dalam mengguncang sekeliling. Kemarilah. Suara yang kuat dan menggema terdengar, dan kekosongan di halaman belakang beriak. Lebih dari selusin tetua dan penjaga muncul di depan pintu dalam sekejap mata untuk memberi penghormatan. Salam untuk Master Pulau. Mereka yang hadir semuanya adalah tokoh terkemuka di pulau itu, dan mereka mungkin memiliki sedikit muka di hadapan para Master Sekte lainnya, tetapi saat ini mereka sangat terpesona dan bahkan tidak berani mengangkat kepala. Mereka menunggu dengan takjub selama beberapa napas, mata mereka penuh tekanan. Keheningan yang hening menyebarkan rasa tertindas yang menyesakkan. Hingga suara yang kuat dan menggema itu terdengar. Apakah Lu Ren Kuang dan Guo Sensuan ada di pulau ini? Apa yang sedang dilakukan dua master sekte lainnya? Suara itu tidak mengandung amarah, tetapi mengejutkan semua orang hingga menundukkan kepala. Para tetua di barisan depan menanggapi satu demi satu, dan nada mereka sangat hati-hati.
Melapor kepada Tuan Pulau, Guo Sensuan belum muncul selama beberapa hari, dan Tong Guihai serta Sekte Lima Elemen belum bergerak. Adapun Luren Kuang, dia telah meninggalkan pulau, dan Kuang Dao Tianzong juga telah dibubarkan. Baru beberapa hari berlalu, Kuang Dao Tianzong telah dibubarkan. Sadonglai menatap pintu. Apa yang terjadi? Tetua di luar pintu memberanikan diri untuk terus melapor, menceritakan segalanya tentang Paviliun Wanbao dan Danau Salju. Sadonglai berdiri kaget dan segera mengirim pesan. Kemudian, Tetua Liu, dengan wajah panik, muncul di depan pintu dan berlutut dengan suara plop. Tuan Pulau, ampunilah, Tuan Pulau, ampunilah. Sadonglai melangkah keluar dengan mantap, menundukkan matanya, dan menatap dingin. Anda telah memimpin Danau Salju selama hampir 10.000 tahun, dan tidak pernah ada kesalahan. Mengapa Anda membiarkan orang luar menangkap ratusan ikan sturgeon kali ini? Tetua Liu bersujud berulang kali, dan ucapan yang telah ia persiapkan sejak lama sangat fasih. Tuan Pulau, mohon mengerti. Bukannya saya lalai dalam hal ini. Hanya saja, metode bermarga Yi ini aneh. Dia telah menangkap banyak ikan sturgeon. Saya benar-benar tidak berdaya. Orang ini memiliki tingkat kultivasi yang tinggi dan diikuti oleh 2 guru sekte. Bahkan jika saya ingin menghentikannya, itu akan sia-sia. Lagi pula, dilihat dari sikap mereka, mereka jelas mengincar Anda, Tuan Pulau. Dia juga berkata, melihat ekspresi panik yang ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak terucapkan, Sadonglai menurunkan pandangannya dengan dingin. Apa lagi yang dia katakan? Tetua Liu bersujud lagi dan berbaring di tanah dengan gemetar. Setelah menangkap lebih dari 100 ikan sturgeon, orang itu juga mengatakan bahwa akan ada ikan besar yang menunggu semua orang di masa depan. Dilihat dari posturnya, dia tidak akan pernah menyerah sampai dia menangkap Danau Juexue. Tuan Pulau, mohon ampuni saya. Saya sungguh tak berdaya. Sadonglai menyipitkan mata tuannya dan wajahnya muram. Ternyata mereka telah naik bersama tuan-tuan asing. Pantas saja mereka begitu percaya diri untuk menuruti perintah Tuan Pulau ini begitu saja. Para tetua berdiri kaku ketakutan, seolah-olah badai akan datang. Sadonglai meletakkan tangannya di belakang punggung dan menatap langit selatan. Bagus. Mereka begitu setia kepada orang ini, jelas mereka dibutakan oleh keserakahan dan tidak menganggap serius Tuan Pulau ini. Kalau begitu, Tuan Pulau ini tidak perlu peduli dengan persahabatan lama kita. Seperti yang diduga, ketika mereka mendengar Tuan Pulau akan bertindak, para tetua tiba-tiba menjadi teguh. Semangat juang di depan ruangan yang sunyi itu meningkat. Salah satu dari mereka bergegas keluar dan memberikan saran yang setia. Tuan Pulau, orang itu dapat mengalahkan 9 orang suci dan memiliki kemampuan magis memancing ikan sturgeon. Dia jelas bukan orang biasa. Kultivasinya mungkin di atas tingkat kelima. Kita harus berhati-hati dalam menghadapinya. Tetua Liu juga buru-buru berdiri untuk menunjukkan kesetiaannya. Tuan Pulau, mohon maafkan saya karena mengatakan sesuatu. Meskipun orang luar bernama Yi Feng itu sombong, dia tidak boleh diremehkan. Selain keahlian memancingnya, metode lainnya juga sangat aneh. Saya tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk meningkatkan kekuatan kelompok pengikutnya secara signifikan. Ambil contoh Luren Kuang. Alasan mengapa dia melarikan diri karena malu dan marah adalah karena orang yang mengalahkannya adalah Zhao Fuquan, tetua ke-6 dari sekte asalnya. Alasan mengapa Zhao Fuquan memiliki kekuatan seperti itu mungkin terkait dengan Yi Feng. Jadi orang ini pasti memiliki seseorang untuk diandalkan, dan bahkan memiliki tingkat kultivasi di atas tingkat kelima. Sebaiknya Anda berhati-hati. Menghadapi nasihat yang terus-menerus itu, Sadonglai mengangguk sedikit. Dia tidak sesombong Luren Kuang, dan dia jelas mendengarkan telinganya. Sementara dia berpikir dengan tangan di belakang punggungnya. Mata lelaki tua itu berbinar, tetapi kepercayaan dirinya bahkan lebih kuat. Melebihi peringkat kelima dari peringkat surgawi. Dengan tingkat kultivasi yang begitu tinggi, tak heran sekte lain bisa menjilatnya. Tapi kalau kau ingin bersaing dengan penguasa pulau ini, kau benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Di Pulau Sun Xin, bahkan seekor naga pun harus melingkar dengan patuh. Su dan Luo mengandalkannya dan ingin memamerkan kekuatan mereka, sungguh mimpi yang bodoh. Mereka belum bergerak selama hampir 1000 tahun, dan mereka telah melupakan metode penguasa pulau ini. Sambil berkata, Sadonglai perlahan menuruni tangga batu giok, dengan tatapan mata yang mendominasi. Baiklah, penguasa pulau ini akan menginjak orang ini dan menjadikannya budakku, agar semua orang di pulau ini ingat siapa penguasa pulau di Pulau Sun Xin. Sudah waktunya untuk memperbaiki situasi di pulau ini. Dan ikan-ikan sturgeon itu juga harus dikembalikan ke pemilik aslinya. Saat suara berat itu bergema di halaman, aura yang sangat menakutkan tiba-tiba memancar, bagaikan seekor harimau yang terbangun, mengguncang sekeliling dengan takjub. Melihat pola formasi di mansion yang samar-samar muncul, semua orang begitu ketakutan hingga mereka buru-buru memberi hormat. Tuan Pulau Bijaksana, Tetua Liu, yang sebelumnya telah dianiaya dan ditakuti, kini dipenuhi kemuliaan dan rasa hormat. Ia melihat sekilas tatapan setia yang tak berubah. Sadonglai melambaikan tangannya sedikit dan memberi perintah.
Tetua Liu, pergilah dan undang orang luar bermarga Yi, serta Su Baichuan dan Luo Pengfei. Mendengar kata, tolong, yang penuh arti, Tetua Liu membungkuk dengan penuh semangat. Saya akan mematuhi perintah Tuan Pulau. Terima kasih atas kepercayaan Anda, saya pasti akan melakukan ini dengan indah dan mengundang mereka semua. Mansion adalah pusat formasi di pulau itu. Bahkan jika seorang master di atas peringkat kelima masuk, tetap ada kematian. Tuan Pulau akan secara pribadi mengejutkan para penjahat bodoh itu. Melihat Tuan Pulau bergerak maju dengan mantap dari kejauhan, Tetua Liu sudah penuh harapan. Perjamuan belum dimulai. Ia sudah merasa lega dari rasa malunya sebelumnya. Ia berulang kali mengucapkan terima kasih dengan penuh semangat, lalu pergi dengan riak di kehampaan. Tak lama kemudian, Tetua Liu tiba di pondok danau salju, tersenyum dan mengepalkan tinjunya, berbicara dengan percaya diri. Semuanya, pemilik pulau sedang mengadakan perjamuan. Silakan ikuti saya. Begitu kata-kata itu terucap, Su Baichuan dan Luo Pengfei terkejut dan berdiri, dengan tatapan penuh tekanan. Pemilik pulau telah keluar dari pengasingan. Mereka telah menikmati Sturgeon selama beberapa hari, dan kultivasi mereka telah meningkat pesat, tetapi ketika mendengar nama pemilik pulau, mereka masih belum bisa menghilangkan rasa kagum yang telah mereka rasakan selama bertahun-tahun. Mungkin dalam beberapa hari, jika mereka makan beberapa Sturgeon lagi, mereka mungkin akan lebih percaya diri. Namun saat ini, kultivasi mereka hanya berada di tingkat keempat tingkat menengah. Menghadapi monster tua itu, mereka masih belum memiliki banyak peluang untuk menang. Ketika mereka mendengar tentang perjamuan itu, mereka sudah mendapat firasat buruk. Di saat genting ini, Yi Feng benar-benar berdiri sambil tersenyum. Oke, ayo pergi sekarang. Su Baichuan dan Luo Pengfei tercengang di tempat, lalu buru-buru menarik Yi Feng ke samping. Tuan, pemilik pulau tiba-tiba keluar dari pengasingannya untuk mengundang kita ke perjamuan. Dia pasti punya niat jahat. Tuan, pikir-pikir dulu. Kalian tidak boleh pergi ke perjamuan ini. Yi Feng tersenyum dan menghibur mereka setelah mendengarkan transmisi suara mereka berdua. Tidak apa-apa, aku akan pergi dan melihat. Yi Feng tidak mengatakannya dengan jelas, tetapi hatinya seperti cermin. Aku sudah menangkap begitu banyak ikan dari mereka sebelumnya, dan aku juga mengajak puluhan orang memancing beberapa kali. Kolam ikan berhati hitam ini hampir habis. Apa mereka masih bisa mengundang kita makan malam? Pasti perjamuan Hongmen. Setelah menunggu beberapa hari ini, pemilik aslinya akhirnya muncul. Yi Feng tidak sabar untuk bergegas ke sana secepat kilat. Melihat beberapa orang menarik dan mengirimkan suara, mata Tetua Liu menunjukkan kesombongan. Harap bersabar, semuanya. Pemilik pulau telah mengeluarkan perintah. Kedua pemimpin sekte juga harus pergi, jadi kalian tidak perlu berebut. Kata-kata sarkastis dan wajah seorang penjahat yang telah meraih kekuasaan. Ia hampir menuliskan kata, balas dendam, di wajahnya. Su Baichuan dan Luo Pengfei terdiam setelah mendengar suara itu. Namun, pemilik pulau telah mengeluarkan perintah yang jelas, dan mereka hampir tidak berani melawan, dan tiba-tiba terjebak dalam dilema. Yi Feng semakin gembira. Melihat Tetua Liu berpura-pura berkuasa, itu menunjukkan bahwa pemilik pulau itu sangat berkuasa, yang membuatnya sangat menantikannya. Ia baru tersadar ketika melihat kedua tetua itu berdiri di sana dengan linglung. Jika ingin mati, jangan bawa orang lain untuk dikubur bersama Anda. Orang-orang harus tetap setia. Memikirkan hal ini, Yi Feng bergegas maju. Tidak bisakah saudara Su dan saudara Luo pergi? Saya akan mewakili mereka sendiri. Kata-kata kebenaran itu menggerakkan kedua orang itu. Namun, Tetua Liu memanfaatkan kekuatannya dan tidak mengampuni siapapun. Tidak, ini perintah pemilik pulau. Kalian bertiga harus pergi. Kereta peri sudah siap. Silakan berangkat. Begitu suara itu jatuh, kelima jari itu terentang dan menghampirinya. Tamparan keras itu membuat mata Tetua Liu berbinar. Aku mau pergi sendiri, jangan cerewet. Yi Feng tidak pernah mau menyakiti orang lain. Menamparkan orang ini sekarang malah bisa memancing lebih banyak kebencian. Ternyata berhasil. Tetua Liu bangkit dari tanah dan tak berani berkata apa-apa lagi. Ia tampak kesal. Ia memang terbiasa menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Kedua pemimpin klan itu juga tercengang oleh kata-kata dan tindakan yang begitu mendominasi, dan mereka semakin terharu. Mereka tahu Yi Feng akan berdiri. Tak perlu bicara lagi tentang keadilan. Sebelum keduanya sempat bereaksi, Yi Feng sudah pergi dengan kereta peri. Tetua Liu mengikutinya dari dekat dengan wajah tertutup, dan tak berani berpendapat. Ia menangkap lebih dari 100 ikan Sturgeon terlebih dahulu, lalu menamparkan Tetua Liu. Isak Donglai memiliki temperamen dendam yang kejam. Tuan, kali ini, pasti berbahaya. Semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa gugup. Luo Pengfei menggertakkan gigi dan cepat-cepat menoleh ke belakang. Saudara Su, guru sudah begitu baik kepada kita, bagaimana mungkin kita melihatnya pergi ke perjamuan sendirian? Bahkan jika kita mati, kita harus menemaninya. Kalau tidak, bagaimana kita bisa menghadapi Laut Cina Timur di masa depan? Su Baichuan mendengarkan dengan wajah muram, dan jarang berbicara untuk keadilan. Saudaraku, kau benar. Langkah Tuan Pulau itu tidak baik, kita tidak boleh duduk diam dan melihat guru pergi sendirian.
Kau dan aku telah membuat kemajuan besar dalam kultivasi kita. Bahkan jika kita tidak bisa mengalahkan bajingan tua Sadonghai itu, kita masih bisa memperkuat momentum kita. Keduanya mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan mereka hendak mengosongkan kekosongan. Pada saat ini, riak-riak di ruang di depan mereka menghilang, dan dua sosok melangkah keluar. Nona Lu, Yang Mulia Sembilan Dao. Siapa kalian berdua? Melihat orang-orang dari Paviliun Wanbao yang tiba-tiba muncul, mereka semua tampak serius dan cemas, dan kedua ketua sekte itu tidak tahu mengapa. Lu Xinlan bertanya langsung. Permisi, kedua ketua sekte. Di mana Tuan Yi sekarang? Luo Pengfei mengerutkan kening dan mengepalkan tinjunya, lalu berkata, Tuan Yi diundang ke perjamuan oleh ketua pulau. Jika kalian berdua ingin bertemu dengannya, kalian sebaiknya kembali lain hari. Sebelum ia selesai berbicara, Lu Xinlan sudah terkejut. Oh, tidak. Jika ketua pulau mengundang Tuan Yi ke perjamuan, itu pasti akan berbahaya. Begitu suara itu jatuh, kedua ketua sekte terkejut. Bukankah kalian di sini untuk berkunjung, tetapi untuk mengkhawatirkan Tuan Yi? Sembilan Yang Mulia Dao mengangguk dengan serius. Ya, Nona Lu mengkhawatirkan keselamatan Tuan Yi, jadi dia datang ke sini secara khusus, tetapi dia tidak menyangka akan terlambat selangkah pun. Ketika ketiga orang itu menahan ketegangan mereka, Lu Xinlan sudah menggertakkan giginya dan berkata, pada titik ini, kita tidak punya pilihan selain pergi ke rumah ketua pulau. Sih, kata-kata yang tegas dan benar itu mengejutkan kedua ketua pulau dan membuat mereka bersinar. Nona Lu masih muda, tetapi dia bisa begitu tegas. Bahaya perjalanan ini tidak diketahui, tetapi dia sama sekali tidak ragu. Dengan karakter seperti ini, masa depannya pasti tak terbatas. Mereka berempat langsung cocok dan berangkat. Ketika dia melangkah keluar dari kehampaan, riak-riak kembali muncul. Gerbang kediaman Tuan Pulau Huamei telah terlihat. Anak tangga panjang yang dilapisi giok peri kelas atas sangat indah, mengarah langsung ke gerbang seperti jalan panjang di Istana Peri. Huruf-huruf besar berlapis emas pada plakat sangat menarik perhatian, dan ada kesan dominan di antara goresannya. Mendaki ke gerbang kediaman Tuan Kota lagi. Keempat orang dengan latar belakang berbeda awalnya menunjukkan ekspresi serius. Ketika mereka melihat sosok giok berpakaian putih hendak memasuki pintu, mereka semua berteriak kaget. Tuan, Yi Feng menoleh ke belakang ketika mendengar suara itu. Dia melihat dua ketua sekte melangkah mendekat, dan dua orang dari Paviliun Wanbao juga bergegas menaiki tangga giok, dengan ekspresi khawatir di wajah mereka. Dia tidak perlu bicara, dia tahu apa yang dimaksud orang-orang ini. Melihat keempat orang itu melangkah maju untuk memberi hormat, Yi Feng mendesah tak berdaya. Hei, kenapa kalian melakukan ini? Ia ingin mati, tetapi ia tidak ingin melibatkan orang lain. Orang-orang ini memang baik. Ia akhirnya meninggalkan mereka, tetapi mereka mengikuti satu per satu. Bukankah ini sama saja dengan mengirim dirinya sendiri untuk mati? Kedua pemimpin klan tersenyum dan mengepalkan tangan mereka. Tuan, Anda akan pergi ke perjamuan untuk menikmati anggur abadi dan hidangan lezat. Kami berdua tidak tahu malu dan menawarkan anggur. Saya harap Anda tidak menyalahkan kami. Lu Xinlan juga mengangguk sambil tersenyum. Benar, seperti kata pepatah, kita berbagi keberuntungan. Tuan, Anda diundang oleh pemilik pulau, mengapa Anda tidak mengajak kami? Beberapa orang berpura-pura tenang dan tersenyum, tetapi ada sedikit kegugupan di mata mereka. Yi Feng melihatnya dengan jelas. Pada titik ini, ia tidak bisa menyalahkan mereka. Ia hanya merasa hangat di hatinya. Semua orang mengatakannya dengan ringan, tetapi mereka tahu di dalam hati bahwa itu akan sangat berbahaya nanti, tetapi mereka tetap bersedia menemani mereka. Persahabatan macam apa ini? Setelah berhari-hari bersama, sungguh berharga bisa mengenal teman-teman baik yang memperlakukan orang lain dengan tulus. Apalagi yang bisa kuharapkan dalam hidup? Jika nanti ada bahaya, aku akan menanggungnya sendiri. Entah itu jebakan atau racun, aku harus menghalau mereka semua demi orang-orang ini. Dengan cara ini, aku bisa melindungi mereka dan menyelesaikan tujuan besarku mencari kematian. Sungguh kembali ke masa mudaku untuk melihat dua bunga mekar kembali. Setelah mengambil keputusan diam-diam, Yi Feng dengan tulus menggenggam tinjunya dan berterima kasih kepada mereka. Aku akan mengingat kebaikan kalian. Jarang sekali kalian memiliki persahabatan yang begitu dalam. Karena kalian semua ingin menghadiri perjamuan, seperti kata pepatah, lebih baik datang hari ini daripada menunggu sehari. Ayo kita pergi bersama. Setelah mengatakan ini, Tetua Liu memegangi wajahnya dan menggertakkan giginya untuk memimpin jalan. Ia tidak berani berkata apa-apa lagi. Yi Feng dan beberapa temannya melangkah lebar dan melangkah masuk ke rumah pemilik pulau. Mengikuti arahan Tetua Liu, Yi Feng dan yang lainnya melewati beberapa gerbang halaman. Akhirnya, mereka tiba di aula yang megah. Melihat aula yang telah dilengkapi perabotan lengkap, dengan meja anggur di kedua sisi, dan beberapa pria tua menunggu di depan pintu, ada sedikit rasa tegang di udara. Yi Feng semakin bersemangat, dan merasa bahwa ia akan memasuki jebakan besar. Orang-orang di belakangnya juga semakin gugup. Terutama kedua pemimpin klan, melihat formasi lengkap saat ini, mereka sudah mencium aroma konspirasi.
Sekalipun kultivasi sang master luar biasa, ia mungkin tidak dapat lolos tanpa cedera hari ini. Selama puluhan ribu tahun, para pemilik pulau dari semua generasi telah menguasai formasi warisan. Inti dari formasi ini adalah rumah pemilik pulau. Jika pemilik pulau mengadakan perjamuan di rumah tersebut, ia memiliki peluang mutlak untuk menang. Anda dapat membayangkan niatnya. Setelah trik memikat Anda ke dalam jebakan ini, ia pasti akan mengambil kesempatan untuk menyerang. Tepat ketika keduanya merasa gelisah, sebuah suara berat terdengar. Pemilik pulau ada di sini. Semua orang menoleh ketika mendengar suara itu. Seorang pria tua berambut putih datang dengan tenang. Meskipun tidak muda lagi, ia tetap energik. Ia mengenakan jubah brokat hitam dan memiliki senyum yang tampak damai di wajahnya, tetapi ia masih memiliki aura keagungan yang luar biasa tanpa amarah. Pada pandangan pertama, keempat orang di belakang Yi Feng semuanya tampak tertekan. Sadonglai telah menduduki posisi penguasa pulau selama lebih dari 10.000 tahun. Ia jelas seorang pahlawan. Sekarang ia keluar dari pengasingannya dengan gaya yang mendominasi, dan gayanya bahkan lebih baik dari sebelumnya. Kedua pemimpin klan merasa sedikit bersalah. Tanpa sadar, mereka ingin mengepalkan tangan untuk menyambutnya. Tetua Liu melirik reaksi orang banyak dan tak bisa menahan diri untuk mencibir dengan puas. Pada saat ini, ia tampaknya memiliki kepercayaan diri untuk menggunakan kekuatan harimau untuk menindas orang lain. Ia merasa wajahnya sangat terselamatkan dan wajahnya tidak lagi sakit. Ia melangkah maju dan mengepalkan tinjunya ke arah Sadonglai, penuh sanjungan. Tuan Pulau, ini Tuan Yi Feng, yang akhir-akhir ini sedang terkenal. Sambil tersenyum, ia memperkenalkan dirinya dari samping. Kebanggaan di mata Tetua Liu semakin kuat. Ia hampir mengukir 3 kata, pembuat onar, di pipinya yang kurus. Melihat postur mengelus si antek, Yi Feng sangat puas. Melihat lelaki tua yang mendominasi yang berjalan mendekat, ia memiliki gaya seperti bos film Hong Kong, dan auranya tak sedikit pun kuat. Yi Feng bahkan lebih bahagia. Demi memastikan keberhasilan bunuh dirinya, ia menahan senyum, meletakkan tangannya di belakang punggung, dan dengan dingin menarik kebencian. Ya, saya Yi Feng. Momentum yang tak tergoyahkan itu membuat Tetua Liu semakin tersenyum. Pemuda bodoh ini, jika ia tidak menundukkan kepalanya saat ini, ia pasti akan kalah nanti. Sadonglai, yang datang dengan tenang, tidak menunjukkan banyak ekspresi, melainkan hanya mengangguk kecil kepada Yi Feng, dan sulit untuk membedakan apakah ia senang atau marah. Saya sudah lama mendengar nama Anda, silakan datang ke perjamuan dan mengobrol. Sadonglai menundukkan matanya dan tersenyum menanggapi, lalu tatapannya menyapu orang lain. Tiba-tiba, rasa tertindas yang mengerikan membuat kedua pemimpin klan merasa kedinginan. Tekanan semacam itu bukan hanya kejutan kultivasi, tetapi juga aura dominasi dari atasan. Sekalipun kultivasi mereka telah meningkat pesat, mereka tetap tidak dapat menghadapinya dengan aman. Pada saat ini, mereka mengalami tirani Sadonglai secara langsung. Saat Sadonglai dengan tenang memasuki aula dan duduk, Yi Feng dan yang lainnya juga melangkah masuk satu demi satu dan duduk di meja anggur di baris kanan. Para tetua di kediaman duduk di sebelah kiri secara bergantian, dengan Tetua Liu menemani mereka di baris terakhir. Dalam keheningan singkat itu, suasana yang mencekam mulai terasa. Sadonglai duduk sendirian di kursi besar. 1 orang dan 1 kursi, seluruh hadirin terdiam. Melihat Lu Xinlan dan yang lainnya duduk dengan gugup, Penatua Liu, yang duduk di seberangnya, tersenyum lebih lebar. Dalam senyumnya, ia menunjukkan rasa superioritas yang seharusnya begitu. Sebelum topik utama dimulai, ia tampaknya telah meramalkan hasilnya dan melihat adegan Yi Feng berlutut dan memohon belas kasihan. Namun ketika matanya beralih ke tempat pertama, Yi Feng benar-benar memiliki wajah yang tenang, seolah-olah ia tidak tergerak sama sekali. Penatua Liu tercengang. Ia berpikir dalam hati bahwa orang ini benar-benar memiliki kultivasi, dan ia benar-benar dapat menahan tekanan dari pemilik pulau. Sayangnya, di rumah pemilik pulau ini, bahkan seorang master kelas 6 mungkin tidak dapat memanfaatkannya. Yang lain hanya sedikit terkejut dan tidak terlalu peduli. Sadonglai, yang duduk tegak, tidak bisa begitu tenang. Selama bertahun-tahun, ia telah melihat banyak biksu yang kuat dan bertemu ribuan orang yang kejam di pulau itu, tetapi tidak ada yang bisa mengabaikan kekuatannya. Ini adalah tekanan dari susunan warisan. Apakah itu benar-benar tidak berguna? Sadonglai tersenyum dan menatap dengan tenang, mengelus jenggotnya dan mencoba. Kudengar kau menangkap banyak ikan sturgeon. Begitu suara itu jatuh, tekanan yang lebih kuat keluar, dan kekuatan susunan warisan dimobilisasi sebesar 30%, menyerbu Yi Feng. Apakah dia benar-benar memiliki kekuatan? Kita akan tahu setelah mencobanya. Dia telah mendominasi sebuah pulau selama lebih dari 10.000 tahun. Sadong mengenal banyak orang dan memiliki pengetahuan yang luar biasa. Tak seorang pun bisa bersembunyi dari tatapannya. Inilah tatapan dan keyakinan monster tua itu. Pertanyaan langsung itu penuh dengan momentum. Orang-orang yang duduk di kedua sisi, meskipun mereka tidak merasakan tekanan, tiba-tiba menjadi tegang. Pertemuan itu untuk bertanya secara langsung. Segalanya berkembang terlalu cepat dan hampir di luar kendali.
Sementara seluruh tempat itu tegang, Yi Feng sudah sangat senang. Dia langsung mulai mencari masalah. Akhirnya dia bertemu dengan pria tangguh yang baik. Sejalan dengan suasana, dia juga menatapnya dengan dingin dan memancing kebencian. Ya, aku memancingnya. Begitu suara berat itu terdengar. Tekanan formasi warisan menghilang tanpa jejak seolah-olah terkena hembusan angin sebelum sempat mengembun dan terbentuk. His. Sadonglai tertegun dan tiba-tiba kehilangan suaranya. Ia dengan mudah mengatasi tekanannya. Kultivasi ini sungguh menakjubkan. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh tahap surgawi tingkat 5, dan bahkan tahap surgawi tingkat 6 pun tidak bisa melakukannya sama sekali. Apakah orang ini menyembunyikan kemampuannya sebelumnya? Sadonglai jelas bukan orang biasa. Ia merasa ada yang tidak beres saat bertemu dengannya. Ia segera memancarkan indera spiritualnya, tetapi begitu terkejut hingga napasnya tersendat. Indera spiritualnya bagaikan setetes air di lautan, dan ia tak bisa mendekat sama sekali. Ia menatap dan mengamati dengan saksama selama beberapa tarikan napas, tetapi ia tak dapat mendeteksi apapun. Ia ternyata tidak memiliki kultivasi. Ini, Sadonglai bahkan lebih terkejut lagi, dan pikirannya sudah panik. Pada tingkatan surgawi, bahkan jika ada celah dalam kultivasi, mustahil untuk mendeteksi apapun. Setidaknya ia bisa melihat sebagian kekuatan jalan agung. Tapi di matanya, Yi Feng seperti manusia biasa. Pemandangan aneh seperti itu lebih mengejutkannya daripada celah seperti jurang saat ia bertemu dengan pemilik Pulau Hitam sebelumnya. Ini bukan lagi celah dalam kultivasi, tetapi perbedaan alam yang hakiki. Keterkejutan yang hebat semakin terasa. Sadonglai benar-benar terpana di kursi besar itu, dan 4 kata besar tiba-tiba muncul di benaknya. Kembali ke asal. Ya, pasti seperti ini. Hanya ketika kau mencapai alam kembali ke asal, kau bisa terlihat seperti manusia biasa. Jadi, kultivasi orang ini telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Terkejut lagi. Kesimpulan yang dicapai Sadonglai dengan pengalaman puluhan ribu tahun begitu mengejutkan Sadonglai hingga ia tak berani bicara sama sekali. Di matanya, Yi Feng, yang menatapnya dingin saat ini, bukan lagi pemuda yang tampak muda dan anggun. Ia adalah monster super tua yang telah hidup selama 100.000 tahun, atau bahkan lebih lama. Bahkan pemilik Pulau Hitam pun tak bisa dibandingkan dengannya. Sial, sungguh sial selama 8 kehidupan. Bagaimana mungkin aku bisa mengganggu keberadaan seperti ini? Sebelum keterkejutannya mereda, Sadonglai merasakan ketakutan yang tak tertandingi. Ia nyaris tak mampu menstabilkan tubuhnya dan duduk tegak. Angin dingin bertiup di belakangnya. Saat itu, suara berat Yi Feng kembali terdengar. Aku tidak hanya memancing, aku juga menangkap lebih dari 100 ikan sturgeon. Apa yang kau inginkan? Pertanyaan dingin itu mengguncang aula. Lu Xinlan dan 9 Dao Zun sama-sama khawatir, dan kedua ketua sekte itu begitu terkejut hingga mereka mengepalkan tangan, merasa bahwa situasinya tegang dan bencana akan datang. Rasa krisis yang hebat mengejutkan wajah beberapa orang hingga pucat pasi. Ekspresi halus mereka terlihat jelas oleh Tetua Liu dan yang lainnya yang duduk di hadapan mereka. Mulut Tetua Liu melengkung bangga, dan dia sudah meramalkan kemarahan pemilik pulau. Dia tak bisa menahan perasaan senang. Yang lain tidak begitu jelas bangga, tetapi mereka juga tersenyum percaya diri, dan mata mereka menunjukkan simpati. Kedua belah pihak senang dan khawatir, dan menatap kursi utama dengan tenang. Dengan firasat bahwa situasi keseluruhan akan segera diputuskan, Sadonglai tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Memancing dengan baik. Tiba-tiba, wajah-wajah yang jelas-jelas gembira dan sedih semuanya menyatu dalam tatapan bingung, dan mata mereka melebar seolah-olah mereka telah melihat hantu. Ini pasti ilusi. Kedua belah pihak menatap dengan mata terbelalak, sama sekali tidak percaya bahwa penguasa Pulau Sa, yang selalu kejam, benar-benar akan mengatakan hal seperti itu saat ini. Ratusan ikan sturgeon ditangkap, tetapi dia tidak marah, malah memuji pihak lain. Bukankah ini seperti menelan ludah? Hal seperti ini tidak akan pernah terjadi pada penguasa Pulau Sa. Sekelompok orang duduk linglung, semuanya menunjukkan tatapan curiga yang aneh. Yi Feng juga menatap dengan mata terbelalak, sedikit tidak mampu bereaksi. Bagaimana dengan mencari kesalahan? Mengapa dia tiba-tiba begitu mudah diajak bicara? Ini tidak bermain sesuai aturan. Melihat bahwa situasinya agak buntu, Yi Feng tidak tahu bagaimana harus berbicara, dan semua mata tertuju pada kursi utama, dan Sadonglai menjadi semakin panik dan malu. Untungnya, dia berpengalaman dan segera memberi perintah dengan suara berat untuk menenangkan keadaan. Tuan, jangan bicarakan masalah ini dulu, mari kita mulai perjamuannya dulu. Sambil berbicara, Sadonglai menghampiri meja anggur dan memanfaatkan kesempatan itu untuk marah dan mengganti topik. Bisakah anggur ini digunakan untuk perjamuan hari ini? Aku baru beberapa hari menyendiri, tapi kau begitu malas sampai lupa etika menjamu tamu asing di pulau ini. Bawa kembali anggurnya. Anggur yang enak. Anggur salju terbaik berusia 10.000 tahun. Setelah rentetan omelan, para tetua di sebelah kiri tiba-tiba tersadar dan segera menjawab pelayan di luar pintu. Dalam beberapa tarikan napas, setiap meja anggur dipenuhi anggur salju berharga berusia 10.000 tahun.
Aroma anggur memenuhi aula, mengejutkan semua orang yang bahkan lebih lesu. Namun dalam sekejap mata, spesifikasi perjamuan dan sikap pemilik pulau sungguh berbeda. Tetua Liu menatap anggur salju di atas meja dan tercengang. Ia telah mengikuti pemilik pulau selama ribuan tahun dan menjaga danau salju sepanjang tahun. Dia telah memberikan kontribusi yang luar biasa, tetapi dia baru mencium aroma lembut anggur salju dari kejauhan ketika pemilik pulau menangkap seekor ikan sturgeon. Sekarang, semua orang memiliki kesempatan untuk menikmati anggur berkualitas seperti ini. Aneh sekali dia tidak meminta hukuman atau bersuara. Sungguh luar biasa pemilik pulau rela melepaskan anggur peri seperti ini. Situasi macam apa ini? Apakah ini soal sopan santun sebelum kekerasan? Suasana tegang yang awalnya tegang tiba-tiba berubah menjadi kegembiraan dan keramahan yang meluap-luap. Suasana seluruh perjamuan berubah begitu cepat, di luar dugaan semua orang. Wajah kedua kubu mulai menunjukkan keraguan dan keraguan. Yi Feng semakin bingung. Apa-apaan ini? Begitu topik ini diangkat, orang-orang tertawa dan setuju, bahkan menyajikan anggur berkualitas. Kata-kata Yi Feng yang penuh kebencian tercekat di tenggorokannya. Seperti kata pepatah, orang yang tersenyum tak bisa dipukul. Di hadapan keramahan seperti itu, bagaimana dia bisa terus menantang? Setelah duduk dan berpikir sejenak, Yi Feng menoleh dengan ragu. Tuan Pulau Sa, aku benar-benar menangkap lebih dari 100 ikan sturgeon, dan kau tidak marah. Begitu suara itu jatuh, semua orang mendongak. Sa Donglai, yang menjadi pusat perhatian, sudah tersenyum lebar. Tuan, kau bercanda. Bagaimana mungkin aku marah? Sambil berkata, Sa Donglai membuka toples anggur di depannya. Aroma memabukkan yang meluap-luap, senyum di wajahnya semakin lebar. Tuan Yi, kau tidak tahu. Danau salju penuh dengan energi spiritual. Awalnya aku memberi mereka banyak ikan spiritual yang berharga. Aku tidak tahu dari mana datangnya beberapa ikan sturgeon dan memakan semua ikan spiritualku. Sungguh menjijikkan. Seolah sedang membicarakan sesuatu yang menyakitkan, Sa Donglai menggertakkan giginya. Ia mengisi sebotol anggur, lalu tersenyum dan berdiri. Sambil menuangkan anggur untuk Yi Feng, ia melanjutkan ceritanya. Ikan sturgeon memang berharga, tapi mereka sungguh menjijikkan. Mereka tidak hanya memakan ikan spiritualku, tapi mereka juga bersembunyi di dasar danau sepanjang tahun. Sungguh tak tahu malu. Kalau memancing di kolam kering, energi spiritual danau salju akan hancur. Aku sangat membencinya, tapi aku tak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya bisa mengumpulkan kristal abadi dan berharap reputasiku menyebar luas, dan beberapa ahli memancing akan datang untuk meredakan kekhawatiranku. Sampai kau datang dan memancing ikan sturgeon menjijikkan ini, aku terbebas dari kebencianku dan mengembalikan danau salju ke keadaan jernih dan terang. Terima kasih banyak. Setelah ceritanya selesai, botol anggur pun terisi. Sa Donglai mengangkat gelasnya sambil tersenyum tulus. Setelah mendengar kata-kata ini, Yi Feng merasa skeptis. Jadi begitu. Kalau begitu, ikan sturgeon ini mirip dengan invasi spesies asing di kehidupan sebelumnya. Sa Donglai mengangguk berulang kali, dan mereka berdua mendentingkan gelas mereka. Suasana harmonis dan hangat itu bagaikan reuni teman lama. Yang lain terbelalak lebar, dengan wajah terkejut. Keterlaluan. Benar-benar keterlaluan. Ikan sturgeon itu jelas harta karun, bagaimana bisa disebut bencana hanya dengan beberapa kata? Yang paling dilebih-lebihkan adalah kata-kata ini keluar dari mulut pemilik pulau, dan ia mengatakannya dengan sangat realistis. Ekspresi sedih sebelumnya dibuat seolah nyata. Jika orang-orang yang hadir tidak tinggal di Pulau Sun Sin selama bertahun-tahun, mereka mungkin tertipu oleh omong kosong ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah seharusnya ini menjadi perjamuan Hongmen? Mengapa gayanya berubah begitu cepat? Tidak apa-apa jika pemilik pulau berbohong dengan mata terbuka, dan hampir tidak dapat diterima baginya untuk mengeluarkan anggur peri kesayangannya, tetapi sekarang ia benar-benar mulai berbicara omong kosong di depan semua orang, dan bahkan menuangkan anggur untuk Tuan Yi. Semua tindakannya menunjukkan bahwa ia adalah seorang penjilat tua. Apakah ini masih pemilik Pulau Sa? Su Baichuan dan Luo Pengfei menatapnya dengan mata terbuka lebar, semua jenis kecurigaan muncul di hati mereka, dan mereka memiliki ekspresi halus meragukan kehidupan. Lu Xinlan, yang duduk di sebelahnya. Mata indahnya juga bergetar, dan hatinya sudah melonjak. Dia telah melihat banyak adegan besar sejak dia masih kecil. Pada saat ini, dia menyaksikan fenomena aneh satu demi satu, dan melihat sikap pemilik Pulau Sa berubah. Itu sangat cepat sehingga dia lengah. Hanya beberapa napas. Jawabannya sudah terlontar dari lubuk hatiku. Siapakah penguasa pulau itu? Mustahil sekali memperlakukan orang luar dengan begitu toleran. Kecuali, kultivasi Tuan Yi telah mencapai tingkat yang bahkan ia tak berani ganggu, dan jauh lebih kuat dari dugaan semua orang sebelumnya, sehingga ia bisa diperlakukan seperti ini. Tingkat seperti itu jelas bukan tingkat ke-6 dari peringkat surgawi seperti dugaan sebelumnya. Mungkin tingkat ke-7, tingkat ke-8, atau bahkan lebih kuat. Hanya dengan cara inilah orang seperti Sa Donglai dapat menundukkan kepala dan menyenangkannya terlepas dari segalanya. Sikap penguasa pulau berubah drastis saat pertama kali bertemu dengannya. Kultivasi Tuan Yi sungguh mengerikan.
Penglihatan penguasa pulau juga tajam. Ketajaman ini di luar jangkauan orang biasa. Ia benar-benar layak menjadi monster berusia 1000 tahun. Melihat perubahan situasi yang tiba-tiba, Lu Xinlan terkejut dan jantungnya berdebar kencang. Pikirannya bergemuruh. Bahkan ia tak bisa berkompromi dalam perjamuan ini. Perjamuan tiba-tiba hening. Kedua kubu yang duduk diam diselimuti keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Merasakan suasana yang buntu, Yi Feng semakin malu. Terdiam. Seharusnya ini pertarungan, tapi ternyata malah pesta ucapan terima kasih. Melihat penguasa pulau legendaris yang kejam mendekat, Yi Feng tetap pantang menyerah. Penguasa Pulau Sa, ku dengar kau sangat mahir. Jangankan ikan, aku melanggar aturanmu untuk memancing satu persatu, dan kau sama sekali tidak marah. Tatapan curiga itu tertuju padanya, dan Sa Donglai langsung merasakan hawa dingin di hatinya. Hanya sekilas, ia merasa lemas, dan tak berani melawan sedikit pun. Ia seperti semut yang ditatap gajah raksasa, dan ia begitu ketakutan hingga ingin mencari celah di tanah untuk merangkak masuk. Mengerikan, perasaan tertindas ini belum pernah terjadi sebelumnya. Saat ini, Tetua Liu, yang sedari tadi mengerutkan kening dan duduk linglung, sepertinya mencium peluang balas dendam, dan mengumpulkan keberanian untuk membesar-besarkan. Kau, siapa sangka begitu ia membuka mulut, Tuan Pulau Sa melambaikan tangan untuk menyela dan menjelaskan dengan mendesak. Tuan, kau bijaksana. Ini hanya kesalahpahaman. Ini jelas bukan niatku. Pasti sampah ini yang memanfaatkan reputasiku untuk melakukan hal-hal jahat di luar sana. Dan, cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya ya. Terima kasih telah mendengarkan.